Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada video kali ini kita masih akan mengulas mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia, yaitu dinamika penduduk benua Eropa. Diingatkan kembali, jika kita mengulas mengenai dinamika penduduk, maka kita harus memperhatikan beberapa poin penting. Yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua adalah distribusi atau sebaran penduduk, dan yang ketiga adalah komposisi penduduk, baik berupa etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Kita mulai dari jumlah penduduk. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2016, jumlah penduduk Eropa mencapai 742 juta jiwa. Ini berarti terjadi penambahan sebesar 12 juta jiwa dalam kurun waktu 11 tahun. Penambahan tersebut lebih rendah dari Asia dan Amerika. Mengapa demikian? Pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak terlepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu Amerika dan Asia. Angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk. Begitu juga dengan angka kematian yang hanya 11 kematian tiap 1000 penduduk. Sehingga dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk Eropa cukup rendah atau relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan Asia dan Amerika, yaitu hanya sebesar 0,2% per tahun. Pertambahan penduduk Eropa disumbang dari migrasi masuk dari benua lain. Katakan pada tahun 2015 terhitung sebesar 836 orang datang ke Eropa, khususnya Jerman, Inggris, dan Swedia. Mereka berasal dari daerah konflik seperti negara-negara dari Afrika Utara dan Timur Tengah seperti Syria, Irak, Mesir, dan beberapa negara lain. Mereka mencari tempat yang lebih aman dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Bagaimanakah dengan sebaran penduduk Eropa? Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Pada umumnya, penduduk terkonsentrasi di Eropa Utara, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti Amsterdam di Belanda, Brussels di Belgia, London Inggris, Madrid Spanyol, Warsawa Polandia, dan negara Jerman. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar pantai, tetapi juga sampai pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan kota Madrid yang berada jauh di pedalaman, memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi. Kita lanjut pada komposisi penduduk berdasarkan usia. Penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% penduduknya berusia kurang dari 15 tahun. Sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih, dan usia 15-65 tahun sebesar 67%. Ini mengartikan bahwa penduduk Eropa dengan kategori usia tidak produktif sebesar 33%, sebaliknya penduduk Eropa yang dikategorikan sebagai usia produktif adalah sebesar 67%. Bagaimana kualitas penduduk Eropa? Penduduk Eropa umumnya memiliki kualitas penduduk sangat tinggi dan tinggi. Di negara Eropa dengan kualitas penduduk sangat tinggi umumnya berada di Eropa Barat, Utara,
dan Selatan, seperti di negara Inggris, Jerman, Prancis, dan Spanyol. Sedangkan untuk kualitas penduduk tinggi berada di wilayah Eropa Timur, seperti di negara Rumania, Ukraina, dan Bulgaria. Kita beralih ke penduduk benua Eropa. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induk bangsa Kaukasoid yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Yang pertama adalah bangsa Nordik dengan ciri-ciri rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka banyak tinggal di wilayah Eropa bagian barat dan Eropa utara, seperti di Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua adalah bangsa Alpen dengan ciri-ciri rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Mereka tinggal di wilayah Eropa bagian tengah dan Eropa bagian selatan, seperti di negara Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Yang ketiga adalah bangsa Mediteran. Ciri-ciri mereka adalah berambut hitam, bermata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik. Mereka banyak tinggal di wilayah Eropa bagian selatan, seperti di Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang keempat adalah bangsa Slavia. Mereka menyerupai bangsa Alpen, yaitu rambut hitam, mata hitam, dan tengkorak lebar. Mereka tinggal di wilayah Eropa Timur, seperti Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Yang terakhir adalah bangsa Dinarik. Ciri-cirinya adalah rambut gelap. Mereka tinggal di wilayah Eropa Timur dan banyak di wilayah Romania. Bagaimanakah agama penduduk Eropa? Penduduk Eropa menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak ialah Katolik Roma, tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kelompok terbesar kedua adalah Kristen Protestan, yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah, seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Kelompok terbesar ketiga adalah pemeluk Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Yang berikut adalah Yahudi dengan penganut hampir di setiap negara Eropa, dengan jumlah terbanyak berada di Rusia. Kemudian ada agama Islam yang dianut oleh banyak penduduk di Eropa Timur, seperti di Bosnia dan Albania. Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak, sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak kedua. Yang berikut adalah bahasa penduduk Eropa. Benua Eropa memiliki banyak ragam bahasa. Bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional, dan masing-masing negara di Eropa memiliki bahasanya sendiri. Kebanyakan negara memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Hal ini dapat kita lihat di peta sebaran bahasa benua Eropa.
hampir tiap negara memiliki bahasa mereka sendiri. Bahasa terbesar di Eropa adalah Rusia, kemudian diikuti oleh Jerman. Selain itu, terdapat bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Dan ada pula beberapa bahasa lain di Eropa, seperti bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Selain bahasa, Eropa memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan buah dan lukisan batu. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan melihat perkembangan pada bentuk atau seni arsitektur. Kita bisa lihat pada gambar yang ditampilkan kebudayaan masyarakat Eropa dari zaman ke zaman. Kita mulai dari zaman prasejarah, ada Stonehenge di London. Selanjutnya pada masa periode klasik ada Parthenon atau bangunan Parthenon, tepatnya di kota Yunani. Selanjutnya pada masa Bizantium ada kebudayaan mozaik Bizantium, tepatnya di Hagia Sophia. Selanjutnya di periode abad pertengahan ada bangunan Basilika Saint Petrus di kota Vatikan. Kemudian pada periode masa Gotik ada Notre Dame Paris di Prancis. Selanjutnya periode masa Renaissance, kita bisa lihat di gambar ini adalah tampilan kota Florence, pusat Renaissance Italia. Selanjutnya periode masa Barok, ada Wurzburger Residence, tepatnya di Jerman. Kemudian pada periode masa Rokoko ada porselen sepasang kekasih Nippenburg yang dibuat sekitar tahun 1760 oleh Franz Anton Bastelli. Selanjutnya pada periode masa neoklasik, kita bisa lihat di gambar ini adalah Royal Albert Hall di London. Kemudian pada periode masa modern ada kota Toledo, Spanyol. Kota ini dikenal sebagai kota yang melewati 3 perkembangan zaman. Yang terakhir pada periode masa postmodern ada Museum Guggenheim Bilbao di negara Spanyol. Terima kasih yang sudah menonton dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga suatu saat dapat berkunjung ke Eropa dan menikmati keindahan-keindahan yang ada di Eropa. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.